Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Mi'raj 70 kali. Leluhurnya bisa membuat rantai dari emas, luar biasa itu. Dicekoki umat Islam Indonesia dengan khurafat. Karomah dan khurafat itu beda. Kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arani itu menulis keramat-keramat para aulia. Walinya ada, keramatnya zahir, orang tahu semua, ditulis oleh Imam Asy'arani, itu namanya keramat. Tapi kalau orang biasa yang tidak ada keterangan dia ulama, kemudian disebutkan keramatnya, itu namanya khurafat. Yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Meninggallah Habib Abu Bakar, gempar satu kota Adan. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Adan itu ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar itu waktu masuk Adan ditantang. Kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar itu terkenal di kota Adan. Dia waktu mau masuk Adan doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhala Adan. Wahai langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Adan. Karomahnya itu hebatnya. Serah ente nggak percaya di Adan ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ini orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Gimana mandiin jenazah? Bingung, semua orang bingung gimana. Yang paling bingung si orang kaya ini, saya disuruh mandiin jenazah Abu Bakar. Apa nggak salah ini? Tahu-tahu tanya-tanya, teliti-teliti, Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya utang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Abu Bakar mandiin jenazah bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Akhirnya dilunasin tuh 50.000 daripada dirham tersebut. Itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Untuk apa tujuannya? Glorifikasi leluhur mereka yang tidak mau kalah dengan wali-wali lain yang ditulis keramatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, Zahirun Muntasyarun, itu ditulis dan ada saksi dari kitab-kitab yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu masa dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya bahwa ada di Baghdad seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi yang sangat dicintai oleh orang-orang yang awam, yang dia menulis kitab-kitab keramatnya dohir disaksikan orang banyak. Faqih Muqaddam Ba'lawi, leluhurnya Kabib-Kabib yang katanya bisa mi'raj 70 kali. Saya cari nama Faqih Muqaddam di abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Ada tidak ulama yang mencatat seseorang yang bernama Faqih Muqaddam? Tidak ada seseorang yang bernama Faqih Muqaddam. Dia orang Tarim, dia orang Yaman,
kitab di abad ke-7 ke-8 banyak sudah ditulis tentang ulama. Siapa saja yang ada di Tarim, tidak ada yang menyebut seseorang bernama Faqih Muqaddam yang dianggap wali dan keramat pada masa dia hidup, apalagi bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam sehari. Ayat di dalam Tarikh Ibnu Hisan tidak ada berita tentang Faqih Muqaddam, tetapi kemudian ketika dicetak oleh Muhammad Al-Habsyi, di dalam versi cetaknya itu ada nama Faqih Muqaddam. Akhirnya saya sekarang berkesimpulan, sejarah Indonesia pun tidak aman dari pembelokan-pembelokan pada masa lalu. Orang-orang yang sudah jelas pahlawan seperti Imam Bonjol kemudian nasabnya disimpangkan ke Baklawi. Katanya Imam Bonjol itu marganya bin Syihab, Pangeran Ponegoro marganya itu macam-macam, itu dibelokkan. Di Ponegoro marganya apa katanya? Ada Asegaf dari keluarga Bakbud, nganggapnya Pangeran Ponegoro Bakbud. Kemudian dari keluarga bin Yahya nganggapnya bin Yahya. Nah, nanti yang benar yang mana? Semuanya pengen leluhur mereka dianggap pahlawan, walaupun mereka yakin itu pahlawan palsu. Kenapa mereka enggak takut kepada Allah ketika mereka memalsukan itu? Ini pertanyaan besar. Kok kayak enggak takut sama Allah? Kok enggak kayak percaya adanya hari hisab? Mereka tahu Pangeran Diponegoro itu adalah putra daripada Hamengkubuwono III. Udah tahu ada sejarahnya. Dia asli orang Jawa. Tapi kenapa kemudian mereka tidak malu untuk membelokkan leluhurnya Pangeran Ponegoro diakui sebagai orang Yaman? Ini tidak masuk akal-akal yang akal-akal fitri. Ini ada masalah dengan akal mereka ini. Kalau sampai ketahuan apa enggak malu? Buktinya sekarang sudah ketahuan, tapi pelanga-pelongo bayar orang aku. Kemeliti. Kemudian ada Mbah Abdul Malik Banyumas. Nggih. Mbah Abdul Malik Banyumas si asli wong Banyumas, ngomongnya ngapak. Katanya itu adalah bin Yahya. Masya, yang masih hidup Al-Mukarram As-Syekh Maulana Roma Irama. Daripada Maulana-Maulana yang lain itu yang jelas saja sih perjuangannya pada Islam. Roma Irama, betul, lagu-lagunya kita dengerin, lagu Roma Irama, Masya Allah, sebujur bangkai kita ingat mati, betul. Daripada orang ceramah halu-halu mi'raj 70 kali, leluhurnya bisa membuat rantai dari emas, bisa luar biasa itu keramat-keramat, memadamkan api neraka, bisa menyalati orang yang mati walaupun leluhurnya sudah mati ratusan tahun. Dicekoki umat Islam Indonesia dengan khurafat. Wih, kayak orang Muhammadiyah, orang Wahabi ngomong khurafat katanya. Bukan, Pak. Karomah dan khurafat itu beda. Kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arani itu menulis keramat-keramat para aulia. Walinya ada, keramatnya zahir, orang tahu semua, ditulis oleh Imam Asy'arani, itu namanya keramat. Tapi kalau orang biasa kayak Muhammad Shahib Mirbat,
yang tidak ada keterangan dia ulama, kemudian disebutkan keramatnya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Untuk apa tujuannya? Glorifikasi leluhur mereka yang tidak mau kalah dengan wali-wali lain yang ditulis keramatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani keramatnya dhahirun muntasyarun, itu ditulis dan ada saksi dari kitab-kitab yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu masa dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya bahwa ada di Baghdad seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi yang sangat dicintai oleh orang-orang yang awam, yang dia menulis kitab-kitab keramatnya dohir disaksikan orang banyak. Tapi kalau Faqih Muqaddam Baklawi, leluhurnya Kabib-Kabib yang katanya bisa mi'raj 70 kali, saya cari nama Faqih Muqaddam di abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, ada tidak ulama yang mencatat seseorang yang bernama Faqih Muqaddam? Tidak ada seseorang yang bernama Faqih Muqaddam. Dia orang Tarim, dia orang Yaman. Kitab di abad ke-7, ke-8 banyak sudah ditulis tentang ulama. Siapa saja yang ada di Tarim, tidak ada yang menyebut seseorang bernama Faqih Muqaddam yang dianggap wali dan keramat pada masa dia hidup, apalagi bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam sehari. Ayat. Mari kita jaga negara Republik Indonesia ini. Tugas besar bagi putra-putri Indonesia. Pembelokan sejarah yang terjadi baik dari sisi peradabannya maupun kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia, tugas besar. Wahai orang-orang di UI jurusan sejarah, calon-calon doktor sejarah, jangan asal comot referensi, tapi verifikasi referensi itu apakah referensi yang dapat dipercaya atau referensi palsu. Ada sebuah manuskrip namanya Negara Kertabumi, ditulis 1679. Disebutkan namanya karya Pangeran Arya Wangsakerta, putra daripada Raja Cirebon. Ditulis sejarah tentang Indonesia, silsilah para raja-raja, silsilah Wali Songo, Kebaklawi di situ. Tahunnya 1769-an. Tetapi setelah diuji oleh ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kertasnya kertas tahun 1960. Nama manuskripnya manuskrip Negara Kertabumi. Yang bawa HP, tulis, ketik di Google, search Negara Kertabumi palsu. Di situ Anda akan bisa membaca bagaimana pendapat para ahli tentang manuskrip Negara Kertabumi, yang salah satu yang ada di dalamnya menyebutkan silsilah Sunan Gunung Jati adalah binnya sama dengan Kabib-Kabib. Siapa yang memasukkan? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas beberapa sejarawan sudah mengutip
dari naskah itu untuk dijadikan sebagai referensi. Jadi sebuah skandal ilmiah diciptakan pada tahun 1960-an, ditemukannya pada tahun 1970 itu naskah. Bisa jadi kertasnya itu kertas tahun 1960 tetapi ditulisnya 1970, karena waktu itu kebetulan Pemda Jawa Barat sedang ada proyek untuk pencarian manuskrip. Mungkin ini skandalnya, ya ini lagi ada proyek nih ratusan juta, kita bikin aja manuskripnya nanti supaya dibeli oleh pemerintah daerah waktu itu yang lagi mencari kesejarahan tanah Sunda. Ini sekarang ini saya dapat untuk mengira-ngira, menganalisa kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan-kepalsuan sejarah. Karena semenjak saya meneliti nasab Ba'lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Ba'lawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya, ternyata sejarahnya palsu. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana cerita khurafat dari para habaib ini dipatahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahwasanya cerita-cerita atau dongeng-dongeng dari para habaib ini menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah khurafat gitu ya teman-teman. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menerangkan dalam ceramahnya bahwasanya klan Ba'lawi ini terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alias palsu. Jadi nasabnya klan Ba'lawi ini atau para habaib ini ternyata palsu, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.